Soal 1. Asam pirufat menjadi asetil-CoA. 2. Reaksi dehidrogenerasi dan dekarboksilasi. 3. Merupakan proses eksorgonik. 4. Pemecahan molekul air oleh cahaya. 5. Perputaran elektron yang dihasilkan ditangkap akseptor. 6. Merupakan proses energonik. Pernyataan tentang katabolisme adalah A. 123, B. 135, C. 246, D. 345, E. 456. Pembahasan soal di atas. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contoh proses katabolisme adalah proses respirasi sel dan fermentasi. Proses katabolisme menghasilkan energi sehingga disebut dengan proses eksergonik. Jawaban soal di atas A. Soal, respirasi anaerob menghasilkan ATP lebih sedikit dibandingkan ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob karena A. Hasil akhirnya berupa asam laktat dengan energi rendah. B. Asam pirufat dari hasil glikolisis diubah menjadi asam laktat. C. Kadar oksigen sedikit sehingga terjadi fermentasi asam laktat. D. Tidak adanya elektron sehingga tidak terjadi transport elektron. E. Tidak ada oksigen sehingga tidak terjadi transport elektron. Pembahasan soal di atas. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen pada proses pemecahan glukosa menjadi energi. Pada proses respirasi anaerob menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan energi yang dihasilkan aerob. Hal ini disebabkan karena proses transport elektron pada respirasi anaerob tidak sempurna. Sebab energi pada proses respirasi anaerob terperangkap di substrat akhir. Contohnya pada fermentasi asam laktat, glukosa diubah menjadi asam laktat. Pada proses ini, ion hidrogen dari NADH dikembalikan ke substrat hasil akhir berupa asam pirufat. Jadi jawabannya adalah A. Soal. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan fotosintesis. 1. Hasil fiksasi CO2 berupa VGA. 2. Sinar matahari merupakan sumber energi dalam sintesis. 3. Asam malat adalah senyawa antara sebelum terbentuknya glukosa. 4. NADPH2 dan ATP merupakan faktor penting dalam reaksi gelap. 5. Karbon dioksida dan oksigen berlebihan akan dibuang dalam fotosintesis. Pernyataan yang benar tentang reaksi gelap fotosintesis adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 4, D. 3 dan 5, E. 4 dan 5. Pembahasan soal di atas. Reaksi fotosintesis dibagi menjadi dua, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi di stroma. Reaksi gelap diawali dengan fiksasi CO2 oleh RUBP menjadi PGA. PGA selanjutnya dirubah menjadi PGAL. Pada tahap ini membutuhkan NADPH2 dan ATP untuk mereduksi PGAL menjadi glukosa. Jadi jawabannya B. Soal. Tahap reaksi gelap dapat terjadi bila A. Ada cahaya terjadi di stroma. Energi dari ATP dan NADPH dari reaksi terang. B. Ada cahaya maupun tidak ada cahaya terjadi di stroma tanpa energi ATP dan NADPH. C. Ada maupun tidak ada cahaya, energi dari ATP dan NADPH dari reaksi terang. D. Tanpa ada cahaya, digrana energi dari ATP dan NADPH. E. Ada cahaya bisa terjadi di stroma dengan energi NADPH. Pembahasan. Reaksi gelap merupakan reaksi pada proses fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya. Tetapi, reaksi ini dapat terjadi pada saat ada cahaya seperti pada siang hari. Reaksi gelap terjadi di stroma dan memerlukan energi dari ATP dan NADPH2 yang berasal dari reaksi terang. Jadi jawabannya C. Soal. Transport elektron yang berlangsung di dalam mitokondria, prosesnya akan berakhir setelah elektron H+ bereaksi dengan oksigen yang berfungsi sebagai akseptor elektron berakhir dan akan membentuk A. CO2, B. H2O, C. Asam pirufat, D. FADH, E. NADH. Pembahasan soal di atas. Pada respirasi seluler yang bersifat aerob dibutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir.
pada transport elektron, oksigen akan bereaksi dengan elektron H+ membentuk air, dan selanjutnya air tersebut akan dikeluarkan sebagai hasil samping proses respirasi seluler. Jadi jawabannya B. Soal, perhatikan persamaan reaksi fotosintesis berikut. 6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6H12O6 plus X. X yang dihasilkan pada reaksi tersebut terbentuk pada tahap A. Fotolisis dari hasil penguraian H2O, B. Fotolisis dari hasil penguraian CO2, C. Fotolisis dari hasil penguraian C6H12O6, D. Berlangsung fiksasi CO2, E. Reaksi terang dari hasil gliseraldehid 3P. Pembahasan soal di atas, pada persamaan reaksi fotosintesis di atas, X adalah oksigen. Oksigen dihasilkan dari hasil fotolisis, yaitu pemecahan air menjadi H+ dan oksigen. Reaksi fotolisis terjadi pada saat reaksi terang dengan bantuan cahaya matahari. Jadi jawabannya A. Soal, pernyataan berikut menggambarkan proses yang terjadi dalam katabolisme. 1. Asam pirufat mengalami dekarboksilase. 2. Menghasilkan etanol. 3. Menghasilkan 2 molekul ATP. Proses katabolisme tersebut adalah A. Respirasi aerob, B. Fosforilasi, C. Asimilasi, D. Fermentasi alkohol, E. Fermentasi asam laktat. Pembahasan soal di atas, katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Contoh proses katabolisme adalah respirasi seluler dan fermentasi. Fermentasi alkohol terjadi proses dekarboksilase asam pirufat menjadi asetildehid. Hasil akhir dari proses tersebut adalah etanol atau alkohol. Proses fermentasi alkohol menghasilkan 2 ATP. Jadi jawaban soal di atas adalah D. Soal, berikut ini beberapa pernyataan mengenai enzim. 1. Sisi aktif enzim bukan bentuk yang baku. 2. Enzim dan substrat akan bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke gembok. 3. Enzim dapat membengkok atau menekuk pada substrat yang sesuai. 4. Enzim dan substratnya memiliki bentuk yang komplementer. 5. Bentuk sisi aktif enzim akan sesuai dengan substratnya setelah diinduksi. Pernyataan yang sesuai dengan teori enzim lock and key ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1, 2 dan 4, D. 1, 3 dan 5, E. 2, 3 dan 4. Pembahasan soal di atas, teori lock and key itu berbunyi enzim dan substrat akan bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke gembok. Kemudian yang kedua, enzim dan substratnya memiliki bentuk yang komplementer. Jadi jawaban soal di atas adalah B. Soal, pada respirasi dibebaskan sejumlah air. Hidrogen untuk pembentukan air berasal dari A. NAD, B. NADH, C. Asam pirufat, D. Oksigen, E. ATP. Pembahasan soal di atas, pada respirasi terjadi peristiwa oksidasi NADH2 dan FADH2 yang akan melepaskan ion hidrogen dan elektron. Kemudian, elektron ini akan ditangkap oleh oksigen sehingga berikatan dengan ion hidrogen atau H+, dan menghasilkan molekul H2O atau air. Jadi jawaban soal di atas B. Soal, ciri-ciri fermentasi adalah A. Berlawanan dengan proses kimia yang cepat, B. Berlawanan dengan proses kimia aerob, C. Dihasilkan sedikit energi daripada respirasi aerob, D. Terjadi tanpa bantuan cahaya matahari, E. Hanya terbentuk pada organisme yang hidup di tanah. Pembahasan soal di atas, salah satu ciri fermentasi adalah dihasilkan lebih sedikit energi daripada respirasi aerob. Fermentasi menghasilkan 2 ATP, sedangkan pada respirasi aerob menghasilkan 36 ATP atau 38 ATP. Jadi jawaban soal di atas C.